Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat asar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang proses perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Bukit Tursina, kemudian ke Baitul Lahmi, kemudian masuk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa, itu kemudian Nabi diantar oleh malaikat naik ke langit pertama. Langit pertama itu Rasulullah salam kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi itu ketemu dengan Nabi Adam. Ini Nabi Adam. Kenapa sebenarnya Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam? Itu kan ada rahasianya Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam itu dari surga kemudian turun ke bumi, sedangkan Rasulullah baru dari bumi baru mau menuju ke surga. Jadi untuk mengetahui perjalanan ke sana mesti bertanya kepada orang yang sudah dari sana. Makanya Nabi Adam itu sudah dari surga dibawa ke bumi. Kemudian yang kedua, Nabi Adam itu tarakki, kemudian tamanni. Jadi tarakki itu makanya disebut tarekat. Jadi Nabi Adam itu dari tempat yang sangat tinggi kemudian diturunkan ke bumi, yang dianggap tempat ini lepas dari surga. Jadi orang itu Pak, kalau pernah memegang jabatan kemudian jabatannya hilang, kadang itu susah ya. Atau pernah kaya kemudian miskin, itu stresnya berat. Jadi kekuatan yang kita pakai untuk menjadi naik ke puncak itu mestinya lebih besar kekuatan yang kita gunakan ketika kita turun ke bawah. Kenapa? Karena itu menghadapi masalah ketika dijatuhkan itu paling berat. Nah, Nabi mendatangi Nabi Adam karena memang Nabi Adam itu dari surga turun ke bumi. Ini juga sebenarnya pesan untuk pejabat dan orang kaya. Sesekali orang kaya ini mestinya datang ke orang miskin. Pejabat ini jangan lupa kerajaan, kan begitu. Makanya belusukan itu penting. Nah, sekalinya dia naik ke langit kedua, ketemu dengan dua nabi. Jadi di langit kedua itu ada dua nabi, Nabi Isa, yang kedua adalah Nabi Yahya. Kalau kita buka sejarah dan bahkan Al-Quran, ada satu nabi ini yang kisahnya sangat sedikit, bahkan hampir dikatakan hanya ketika Nabi Zakaria berdoa itu baru dikisahkan. Itu Nabi Yahya. Hampir tidak ada. Kalau kita buka kitab sejarah itu jarang sekali. Kenapa Nabi ketemu dengan dua nabi ini, Nabi Isa dan Nabi Yahya? Dua nabi ini Pak itu unik, tidak normal istilahnya kalau kita mau ambil logikanya. Kenapa? Nabi Isa lahir dari ibu yang tidak punya suami. Nabi Yahya lahir dari wanita yang menopause. Itu mustahil. Jadi nanti kan Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya itu lahir ibunya sudah berhenti haid. Bayangkan umur 80 tahun melahirkan. Kalau ada orang Sorong Pak, perempuan 80 tahun umurnya kemudian haid, bukan dia ketakutan, dokternya. Bagaimana caranya kalau mau melahirkan ini? Disuruh ambil nafas, habis nafasnya. Itu. Dan ibunya Nabi Yahya, itu istrinya Nabi Zakaria, itu kan sudah menopause, umurnya 80 tahun lebih. Nabi Zakaria itu sudah hampir 100 tahun, sudah berhenti haid. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab kemudian berdoa, itu Allah kabulkan. Apa hikmahnya Pak? Sesuatu yang mustahil menurut manusia dan akal manusia itu tidak mustahil kalau diminta dalam sholat.
hati-hati ada kuncinya. Bapak harus punya mihrab. Di rumah itu harus punya mihrab. Mihrab itu seluas lubang kuburan. Tempatnya di dalam kamar, bukan musola. Kalau musola kan ditempati berjamaah. Kalau mihrab tidak, itu jadi jelas dari ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan. Bayangkan, jadi itu Nabi Zakaria mengambil Maryam. Maryam ini kan masih gadis. Sebenarnya belum gadis dia, masih anak. Tapi kemanakannya? Jadi dia ambil dan Nabi umur, ada yang mengatakan umurnya 7 tahun, ada yang mengatakan umurnya 8 tahun. Sekalinya Nabi Zakaria mengambil ini anak perempuan karena dia tidak punya anak. Dia ambil ini Maryam, dia simpan di dalam biliknya, kamarnya. Kemudian dia buatkan tempat sholat. Tempat sholat itu 2 anak tangga. Itulah sehingga kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Dari situ dasarnya. Makanya imam sajadahnya itu dikasih 2 lapis. Karena Maryam itu tempat sholatnya itu 2 anak tangga. Kedua maka lantasan istilahnya. Setelah Nabi Zakaria memasukkan ke dalam biliknya kunci kamar, Nabi Zakaria pegang. Dia kasih tahu kemananya, kau tinggal di sini jangan keluar. Jadi dia hanya bolak-balik ke sholat, beristirahat tidur, tapi tidak keluar dari kamar. Nanti dibuka kamar ketika dimasukkan makanan ke dalam. Jadi dia nanti kamarnya itu kan di situ dia siapkan makanan. Itu saking kuatnya caranya Nabi Zakaria menjaga anak dari situ. Kemanakannya jadi karena takut menjadi aib. Apalagi dia kan Nabi. Tidak boleh jalan-jalan ini. Kalau anak gadis kita tidak kasih kunci motor, waktu patah itu. Makanya biasa masuk angin. Karena sering jalan malam. Makanya Nabi Zakaria tidak. Jendela dikunci, pintu kamar dikunci dari luar, tidak boleh keluar. Maryam tidak boleh keluar. 3 tahun Maryam tinggal di dalam rumahnya Nabi Zakaria, di dalam biliknya. Dia hanya bolak-balik sholat. Mulai kaget Nabi Zakaria. Dia buka pintu kamar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya tempat sholatnya, dia selalu menemukan makanan. Padahal dia tidak bawa. Anehnya makanan musim dingin di musim panas. Kayak kita bukan musim durian, kok ada durian di dalam kamar. Makanya bisa ke dalam ayat itu kan bertanya, Anda lagi hasa dari mana ini? Kok ada makanan dan pintu rumah ini terkunci, pintu kamar terkunci? Dari mana? Anda lagi hasa. Apa jawabannya Maryam? Huwa min indillah. Ini langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya. Masa anak kecil bukan Nabi? Saya sudah tahunan tinggal di sini, bahkan sudah 100 tahun berdoa tidak diterima. Kok kamu perempuan bukan Nabi bisa diterima? Makanya dia ulang. Anda lagi hasa. Nabi mengatakan huwa min indillah. Allahu akbar. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Baru Nabi Zakaria diam. Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doa yang mustajab, tapi tempatnya ini yang khusus. Makanya dia suruh keluar kemanakannya. Kalau Nabi Zakaria pergi ke situ, hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka pergilah Nabi Zakaria di situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrab, kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria sudah tahu bahwa istriku tidak mungkin melahirkan karena sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi dia berdoa sementara sholat, berdiri dalam sholatnya di dalam mihrab, dia berdoa. Dia mengatakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung turun malaikat di dalam mihrab itu. Datang malaikat memberitahu Nabi Zakaria, Allah yubassiruka Yahya. Langsung dikasih tahu, Allah akan kasih kau anak laki-laki yang bernama Yahya. Seorang yang menopause itu bisa melahirkan karena dia minta dalam sholat dan tempatnya di dalam mihrab. Makanya sesuatu yang mustahil menurut manusia, ketika punya masalah, semua manusia angkat tangan, masuklah ke dalam mihrab, kemudian berdoa, maka itu akan tembus. Itulah kenapa Nabi ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ini hikmahnya Pak. Cuma kita tidak ini. Kita itu di rumah kadang sholat, kalau bukan di samping lemari, ada orang di dekat lemari, kita lagi di dekat kursi, ada orang di dekat kursi, lalu masuk ke kamar, ada orang
kamar, kita pindah ke kamar televisi, ada orang ada kamar televisi, kita pindah lagi ke kamar mandi. Padahal WC kita bangun puluhan juta, tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Itu kesalahan kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.